Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Adita Pratama. Kali ini saya akan meresensikan sebuah buku yang bergenre self-improvement yang berjudul Berani Tidak Disukai, yang ditulis oleh dua penulis asal Jepang, yakni Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga, yang diterjemahkan oleh Agnes Cynthia ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tanggal 9 September tahun 2019 yang bertotalkan 352 halaman. Buku ini yang sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar mengungkapkan rahasia menurunkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kalian meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kalian idam-idamkan. Nah, buku ini juga menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung berdasarkan teori Alfred Adler, salah dari 3 psikologi terkemuka yang pada abad ke-19 selain Freud dan juga Jung. Buku ini mengikuti percakapan antara seorang filsuf dengan seorang pemuda, di mana seorang filsuf ini mencoba membantu seorang muridnya untuk memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu untuk menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Nah, buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kalian memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita sendiri. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki. Dalam sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kalian pilih. Terdapat teori di dalam buku ini yang salah satu contohnya yakni teori Alfred Adler yang merupakan salah satu psikolog terkemuka pada abad ke-19 yang akan membicarakan dalam menentukan sebuah kebahagiaan akan dijawab dengan sederhana oleh buku ini. Nah, dalam 5 percakapan antara seorang filsuf dan dengan seorang muridnya, ini akan membahas tentang bagaimana terdapat 5 poin, yakni manusia tidak dikendalikan oleh masa lalu, kebahagiaan dimulai dari cara kita mencintai diri kita sendiri. Semua persoalan adalah hubungan interpersonal yang muncul dari dalam diri sendiri. Hidup bukan untuk mendapat pengakuan dari orang lain, dan juga temukan kebahagiaan melalui kemampuan menerima diri dan keberanian. Di dalam buku ini juga membahas tentang salah satunya adalah bab trauma. Nah, yang akan dipaparkan oleh teori psikologi teori Alfred Adler yang menjelaskan bahwa trauma secara definitif tidak diterima, dan jelas hal ini bertentangan dengan teori psikologi oleh sang psikologi Freud yang menganggap bahwa luka batin seseorang merupakan trauma yang menyebabkan ketidakbahagiaannya di masa saat ini. Tentu teori Adler ini menolak alasan dari trauma tersebut dan mengatakan bahwa tidak adanya sebuah pengalaman yang secara khusus menyebabkan sebuah keberhasilan maupun kegagalan dari seorang individu. Kelebihan dari buku ini yakni adalah buku karya Ichiro Kishimi ini dan Fumitake Koga ini memiliki alur cerita yang diringkas dalam sebuah percakapan antara seorang filsuf dan seorang pemuda dengan sangat begitu baik. Dan juga Ichiro dan juga Fumitake sendiri menyampaikan cerita ini dan tidak lupa dengan kata-kata mutiara yang tertulis dalam buku ini sangatlah menarik dan membuat kita tidak bosan membacanya. Nah, sedangkan kekurangan dalam buku ini, topik yang disampaikan oleh Ichiro dan Fumitake Koga ini terkesan sekedar lewat saja dan tidak diajak menyelam terlalu dalam, dan juga alur cerita dari buku ini terlalu cepat sehingga kita membacanya harus membaca setidaknya 2 kali agar dapat mengerti dan diingat oleh pikiran. Buku ini juga cocok untuk bagi kita, bagaimana cara kita mengerti apa itu arti trauma sebenarnya dan bagaimana kita mencari kebahagiaan yang sebenarnya kita menganggap kebahagiaan tersebut susah, tetapi di dalam buku ini dibuatlah dengan mudah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terhadap resensi buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan juga Fumitake Koga, sang dua penulis asal Jepang, yang diterjemahkan oleh Agnes Cynthia. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.